Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Di sini kami dari kelompok termodinamika D ingin mempresentasikan hasil dari kajian kami terkait tugas yang Bapak berikan minggu lalu. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Alia Rajwa Syakirah dengan NIU 5333883. Perkenalkan, saya Dwi Sisika Handayakti dengan NIU 5333585. Nama saya Cantika Anastasia Hutagalung dengan NIU 535630. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdul Hanan dengan NIU 543562. Dan saya selaku ketua dari kelompok ini menama Usman Alfa Mantobing dengan NIU 540077. Di sini kami ingin membahas terkait bahan material besi cair. Oke, di sini kami menggunakan persamaan keadaan Micronization yang memang ditujukan untuk mendeskripsikan keadaan material yang digunakan dalam tekanan dan dalam variabel tekanan dan juga suhu. Pertama, ditekankan pada suhu yang sangat tinggi seperti suhu pada inti bumi. Di sini dapat dilihat persamaan keadaannya seperti P sebagai fungsi dari suhu dan volume sebagai jumlahan dari PT0 fungsi V dan delta PTH fungsi V, T, di mana TH dalam delta P ini sendiri merupakan definisi dari thermal. Di sini juga diberi keterangan beberapa variabel seperti KT0 sebagai modulus bulk isothermal, K aksen T0 sebagai derivatif tekanan saat tekanan 0 dalam T0, V sebagai volume akhir, dan V0 sebagai volume awal. Oke, bisa dilanjut. Oke, di sini kita sampai pada model energi dalam thermal, di mana sebelumnya pemodelan kuasi harmonik Debye dikenalkan dalam tekanan thermal untuk insulator oksida dan silikat. Namun, dikarenakan persamaan Micronization ialah persamaan keadaan yang mendeskripsikan suatu material dalam rentang suhu tinggi tertentu, kemudian ditemukan dalam percobaan bahwasanya ada efek elektron yang tak terelakkan di saat suhunya itu menjadi sangat tinggi, seperti suhu inti bumi. Oleh sebab itu di sini ada variabel E yang merupakan elektron. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya penjumlahan model energi dalam thermal itu sebagai 3NR dikali T tambah E0 dikali V per V0 dikali T kuadrat. Dan merupakan fungsi dari volume dan suhu. Di sini ada beberapa keterangan yang diperkenalkan seperti ETH merupakan energi dalam thermal itu sendiri, R sebagai konstanta gas, T sebagai suhu, E sebagai elektron, dan G sebagai sebuah parameter yang akan dicari melalui sebuah eksperimen yang akan dilakukan nanti. Oke, bisa dilanjut. Di sini ada total parameter Bruneiser-nya. Kalau tadi sudah dideskripsikan bahwasannya PVT merupakan penjumlahan dari PT0 tambah delta PTH, sekarang di sini ada delta PTH-nya. Delta PTH-nya itu dideskripsikan sebagai fungsi dari volume dan suhu, di mana delta PTH sama dengan gamma per V dikali delta ETH. Dengan gamma fungsi V ini sendiri merupakan gamma 0 dikali 1 tambah A dikali V per V0 pangkat B dikurangi 1. Oke, di sini tuh persamaan PVT dapat dideskripsikan sebagai penjumlahan akibat kontribusi atomik yang mana hal ini tuh dijabarkan sebagai PT0 V, T dan juga kontribusi dari elektron itu sendiri berdasarkan delta PTH, karena delta PTH ini kan juga mengandung delta ETH yang mana delta ETH itu ada merupakan penjumlahan dari elektron itu sendiri. Jadi di sini persamaan keadaan baru kemudian memperkenalkan 8 parameter seperti V0, KT0, K aksen T0, gamma 0, A, B, E0, dan juga G. Dan parameter ini tuh diperoleh melalui eksperimen.
yang dilakukan dengan batasan tekanan pada 60 sampai 240 gigapascal dan juga suhu dari rentang 4.000 sampai 7.000 Kelvin. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Oke, bisa di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari kapasitas panas pada volume konstan dan juga tekanan konstan. Untuk mencari kapasitas panas pada volume konstan bisa kita dapati dengan menderivasikan energi dalam termal terhadap suhu pada volume konstan. Sehingga didapati persamaan 3NR dikali 1 plus 2N0 V per V0 dikali T. Nah, kemudian KT dan CV itu bisa kita konversikan menjadi KS dan CP melalui relasi persamaan KS per KT sama dengan CP per CV sama dengan 1 plus alfa gamma T. Nah, dari sini bisa kita dapati persamaan untuk mencari kapasitas panas pada tekanan tetap itu sebagai CV dikali 1 plus alfa gamma T. Nah, sebagai catatan bahwa kapasitas panas besi ini hanya berlaku pada suhu dari 4.000 sampai 7.000 Kelvin. Bisa di next. Kemudian untuk mencari perubahan entropi, itu kita bisa menggunakan persamaan TDS. Nah, persamaan TDS itu adalah persamaan dalam termodinamika yang menghubungkan perubahan entropi dengan perubahan energi dalam, tekanan, volume, dan temperatur dalam suatu sistem. Nah, mengingat bahwa dq sama dengan TDS, di mana dq sama dengan CdT, dengan C adalah kapasitas panas, di sini kita bisa mendapatkan perubahan entropi sebagai ds sama dengan CdT per T. Nah, persamaan ini bisa kita integralkan untuk mencari delta S-nya. Kemudian, dari persamaan CP sebelumnya, itu bisa kita anggap sebagai CP sama dengan A plus BT, maka hasil dari integralnya itu adalah A ln T2 per T1 plus B dikali T2 min T1. Nah, jika kita substitusikan kembali parameternya itu, sehingga didapati persamaan perubahan entropi sama dengan CV ln T2 per T1 ditambah CV alfa gamma T2 min T1. Nah, untuk persamaan ini tuh digunakan bila kita menganggap CV itu sebagai variabel konstan yang tidak tergantung kepada suhu. Namun dari hasil eksperimen itu sendiri ditemukan bahwa CV itu dia merupakan fungsi dari variabel suhu. Sehingga perubahan entropinya itu bisa dicari dengan kita memperhitungkan T pada CV pada menghitung integralnya. Bisa dilanjut. Nah, dengan memperhitungkan nilai T, nilai variabel T dalam CV itu, sehingga kita bisa mendapatkan hasil integral itu sebagai 3NR dikali ln T2 per T1 plus 2N0 V per V0 plus alfa gamma dikali T2 min T1 ditambah N0 alfa gamma V per V0 dikali T2 kuadrat min T1 kuadrat. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, untuk materi yang terakhir ada tabel parameter. Dengan tabel pertama yaitu hubungan energi volume, tekanan, dan suhu pada besi cair. Ini tuh adalah hasil simulasi dari AIMD untuk besi cair. Tabel ini tuh menunjukkan bagaimana parameter berubah pada berbagai suhu dan volume. Data ini diambil dengan ketidakpastian tekanan di bawah 0,1 gigapascal. Terus energi referensinya diambil pada suhu 7.000 Kelvin dengan ketidakpastian energi kurang dari 0,10 kJ per mol
KT dan KS-nya dihitung dari persamaan keadaan. Dan untuk tabel kedua, itu merupakan tabel parameter persamaan keadaan yang diperoleh dari fitting data pada tabel 1 ke dalam persamaan keadaan migration. Data ini diambil pada 0 gigapascal dan suhu 7000 Kelvin. Sekian dari saya. Oke, sekian dari kelompok termodinamika D. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan, Pak. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.